3 sebab kekalahan timnas Indonesia vs Vietnam semalam. Sintayong serius hadapi Australia, tambah 3 pemain naturalisasi baru. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024. Bertanding di Stadion Vietri, skuad Garuda kalah 0-1 dari tim tuan rumah. Satu kesalahan fatal di babak kedua menjadi pembeda dalam laga tersebut. Pertahanan timnas Indonesia sebenarnya tampil solid di sepanjang laga. Trio Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tri Pamungkas mampu menjaga lini belakang dengan disiplin tinggi. Sayangnya, satu momen kelengahan pada pertengahan babak kedua harus dibayar mahal. Gol tunggal Vietnam lahir dari situasi kacau di depan gawang yang dijaga Cahya Supriyadi. Nguyen Tien Lin mengirimkan umpan matang yang langsung disambar Nguyen Quang Hai dengan tembakan keras mendatar. Bola meluncur deras ke sudut kanan gawang dan tak mampu dihentikan Cahya Supriyadi, meski kiper muda ini tampil impresif sepanjang pertandingan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad Merah Putih untuk tetap waspada hingga menit akhir. Satu kelengahan kecil bisa menghancurkan kerja keras sepanjang laga. Di lini serang, timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Strategi serangan balik yang diandalkan Sintayong tidak berjalan efektif. Vietnam tampil dominan dalam penguasaan bola dan memaksa Indonesia lebih banyak bertahan. Usaha serangan balik Indonesia kerap terhenti akibat buruknya akurasi umpan. Dari total 40 umpan lambung yang dilepaskan, hanya 8 yang berhasil mencapai target. Kurangnya kreativitas di lini tengah juga membuat serangan timnas Indonesia mudah dipatahkan oleh lini pertahanan Vietnam. Peluang emas yang terbuang sia-sia. Meski tertekan, timnas Indonesia sempat memiliki peluang emas melalui Victor Detan pada menit ke-65. Berawal dari serangan balik cepat, Victor Detan berhasil menemukan ruang tembak. Sayangnya, tendangan pemain muda PSM Makassar ini masih bisa diblok oleh kiper Vietnam, Philip Nguyen, dan hanya menghasilkan sepak pojok. Momen ini menjadi satu-satunya shot on target yang dicatatkan Indonesia dalam pertandingan tersebut. Kesempatan emas ini seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menyamakan kedudukan. Kekalahan ini tentu menjadi evaluasi besar bagi pelatih Sintayong. Lini pertahanan harus lebih fokus, sedangkan lini depan butuh kreativitas untuk membongkar pertahanan lawan. Kabar menarik datang dari persiapan timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong dikabarkan tengah berupaya memperkuat skuad Garuda dengan menghadirkan 3 pemain naturalisasi baru. Nama-nama yang sedang dipantau adalah Mauro Zelstra, Jairo Rietwal, dan Ole Romeni. Ketiga pemain ini memiliki darah Indonesia dari garis keluarga mereka dan diproyeksikan memperkuat lini depan serta pertahanan skuad Merah Putih. Sosok yang paling mencuri perhatian adalah Ole Romeni, seorang striker muda berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sejauh musim ini, Romeni telah mencetak 2 gol dalam 10 penampilannya di Eredivisie. Diharapkan, ketajamannya dalam mencetak gol dapat menjadi solusi bagi permasalahan lini depan timnas Indonesia. Selanjutnya, ada Mauro Zelstra, striker muda berbakat yang juga memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Meski proses naturalisasinya tidak banyak disorot seperti Romeni, Zelstra tetap dipandang sebagai tambahan kekuatan penting. Dengan insting mencetak gol yang tajam, kehadirannya diharapkan menambah kedalaman skuad dan memberi Sintayong lebih banyak opsi strategi. Nama terakhir adalah Jairo Rietwal, pemain serba bisa yang saat ini memperkuat Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Sebelumnya, Rietwal pernah membela klub-klub elit Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace.
Ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang juga mampu bermain sebagai bek tengah. Pengalaman dan kualitas kelas dunianya diyakini mampu memberikan stabilitas di lini pertahanan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan tangguh seperti Australia. Dengan bergabungnya 3 pemain naturalisasi ini, Sintayong berharap timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif dan mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Tak hanya dari sisi kualitas teknis, kehadiran mereka juga diprediksi dapat membangkitkan semangat para pendukung Garuda.